Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan sekaligus Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. 5 menit bersama dengan firman. Kiranya kita memberikan waktu kita sejenak, meringankan telinga kita untuk mendengarkan firman. Firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Biarkan kami membangun iman kami di atas batu karang yang teguh. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Alkitab dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Puji nama Tuhan, kita sebagai orang yang percaya dikatakan oleh firman Allah supaya membangun rumah iman kita, ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan sebagaimana firman Allah, supaya dasar rumah iman kita itu adalah solid foundation. Berarti itu di atas, kita bangun di atas batu karang, di atas batu atau pondasi yang kuat atau pondasi yang keras, supaya ketika ada proses pemurnian atau proses, kalau dalam Alkitab yang kita baca ada datang hujan, ada datang banjir, ada angin, kemudian melanda rumah itu, tetapi rumah itu kokoh tetap berdiri. Karena apa? Kita didirikan di atas batu karang. Batu karang iman yang teguh kita adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita membangun rumah iman kita harus di atas batu karang yang teguh itu. Jadi supaya ketika ada persoalan atau sedang krisis menimpa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak akan goyah karena kita membangun rumah iman kita di atas batu karang yang teguh. Yang kedua, ketika kita membangun rumah iman kita, tentunya kita tidak akan pernah lupa membangun rumah iman kita itu atas kepercayaan kepada Yesus Kristus, trusting God atau trusting to Jesus Christ. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita saat tenang, saat krisis, sangat badai yang ringan, badai yang keras sekalipun, Tuhan akan senantiasa ada menyertai kita. Kita percaya kepada Dia. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa rumah yang kita bangun, rumah iman kita yang kita bangun, bukan di atas pasir. Kalau hujan datang atau banjir datang, angin datang, ketika dihantam atau diuji, maka akan hebatlah kerusakannya. Kita bukan membangun di situ. Dan kalaupun itu datang, kata firman Allah, karena kita percaya kepada Tuhan, Allah yang akan menjadi pembela kita. Saya tidak yakin manusia itu akan mengalami jalan mulus terus sepanjang hidupnya. Terus jalan yang diberkati. Pasti ada saat-saat di mana krisis kehidupan itu akan terjadi. Kalau keadaan kita enak-enak, mungkin sangat tidak kelihatan apakah kita mendirikan rumah kita, rumah iman kita di atas batu karang atau atas kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tidak akan kelihatan. Tetapi saat krisis datang, kita akan melihat bagaimana sebenarnya kita membangun rumah iman kita. Ketika kita oleng, kita goyang, sebenarnya kita sedang mendirikan di atas batu, di atas pasir. Itu bisa aja kekayaan, bisa keluargamu, bisa usahamu, bisa pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau engkau membangun imanmu atas batu karang yang teguh itu Yesus Kristus, engkau tidak tergoyahkan. Engkau percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus yang memelihara engkau. Sebab
Dia adalah pemelihara hidup kita, maka kita akan bisa melewati masa-masa sulit. Yang ketiga yang tidak kalah penting. Kalau kamu mendengarkan firman Allah, dengarkan. Ini bagian pertama, membangun rumah iman. Jadi sebagai orang yang percaya, kita harus taat kepada Allah. Jadi kalau kita mau teguh melihat rumah iman kita kokoh terpelihara, kokoh berdiri, kita harus taat kepada Allah. Tidak ada jalan untuk jalan pintas, tidak ada. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan katakan berdoa, berdoa. Kalau kita katakan baca firman Allah, baca firman Allah. Kalau Tuhan katakan tolong menolong, mari kita tolong menolong. Kalau Tuhan katakan kita mengasihi, mari kita mengasihi. Kalau Tuhan katakan kita berdoa bagi orang yang menganiaya, haleluya, kita berdoa. Kalau katakan kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau musuhmu haus, beri dia minum. Kalau dia gak punya pakaian, beri dia pakaian. Karena kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi ketika kita taat kepada Allah, Allah akan melakukan yang terbaik kepada kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang besar, yang akan melakukan kehidupan kami, yang akan memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kami membangun rumah iman kami di atas batu karang yang teguh, dan kami membangun rumah iman kami atas kepercayaan kepadamu dan juga mentaati Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.